Nanti saya tegur lah dia. Ya, sip. Mantap Oke. pengawas kita. Baik, Bapak Ibu. Mulai. Saya catat 2255. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya. Walaupun kondisi kayak gini, ya alhamdulillah ya Bapak Ibu masih semangat ya walaupun pandemi kayak gini luar biasa ya, masih daring. Terima kasih Pak Apit, batiknya dari Bapak ini. Masya Allah, ya sama-sama Pak, sama-sama Pak. Waduh, kok kami tidak kebagian? Belum Bu, nanti belum nunggu ya. ini dari Pak Yopi nanti transferannya. Oke, saya yang beliinnya. Terima kasih, ditunggu. Oke, baik Bapak Ibu, siapa yang belum hadir ya? Kita undangannya berapa orang? 5 orang ya? Undangannya Satu ya. orang lagi. Kan kemarin 2 minggu yang lalu guru, kan. Ibu Tri Astari mungkin ada. Bu Tri Astari ya. Ada Ya. kabarkah? Ada kabar Bu Rahmi atau Pak Yopi? Sepertinya sinyal. Tadi sudah ya? saya hubungi. Sepertinya dia kendala sinyal, Pak. Oh, segera bolak-balik mau masuk nggak bisa Pak, bolak-balik. Oh gitu, yang mudah-mudahan memang harus jadi masih bisa OTW bolak-balik. ya, Kalau itu ya? bolak saja baru balik. Hujan Pak, hujan soalnya Pak. Oh hujan ya, di sana hujan? Ya. Oke, ya, Pak, hujan. Baik Bapak Ibu. Hujan ya. Oke, mudah-mudahan lah membawa keberkahan hujannya ya. Amin. Oke, Bapak Ibu sebelum kita mulai, alangkah baiknya mungkin kita sama-sama berdoa dulu ya untuk kelancaran acara kita hari ini. Ya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, ya kemudahan kita dalam aktivitas dalam menjalankan atau melaksanakan fasilitasi ini. Saya mohon kesediaan untuk kepada Pak Arman untuk memimpin doa ini. Baik, silakan Pak Arman. Ya, baik, terima kasih Pak Apit. Mohon izin Bapak Ibu semua untuk memimpin doa. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kami kembalikan kepada Pak Apit. Alhamdulillah, terima kasih Pak Arman telah memimpin doa. Ya, Oke, berikutnya Bapak Ibu yang perlu mungkin saya sampaikan kegiatan kita malam ini ya. Adapun topik kita yaitu tentang perancangan pembelajaran. Yang pertama yaitu terkait dengan prinsip pembelajaran paradigma baru ya. Oke, tapi sebelumnya saya akan memberikan ice breaking dulu ya. Udah siapkah Android-nya Bapak Ibu? Silahkan disiapkan Android-nya. Ya, nanti saya share ya. Kita game-nya pakai Android ya. Karena paradigma baru dan kita mengoptimalkan ICT dalam pembelajaran. Oke. Saya share. Mohon disiapkan nanti Android-nya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya? Ya. Udah. Oke. Siap Android-nya? Tinggal nanti apa yang mau disiapkan di Android-nya nih Pak? Android-nya nanti Ibu buka kahoot.it. Bapak Ibu buka kahoot.it. Dari Google Pak ya? KAHOOT. Langsung aja dari browser. Dari browser nanti tinggal masukkan kodenya saja. Tinggal masukkan kodenya. Pak Apit, mohon maaf saya terlambat. Oh iya, Bu Tari, selamat datang Bu Tari. Katanya susah sinyal ya Bu Tari ya di sana ya? Iya Pak. Oh. Maklumlah rebutan. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan lah nanti tidak rebutan lagi ya. Nanti rebutan rebutannya Pak Yopi. Iya, di 17 Agustusan aja kalau mau rebutan ya. Pak, ini mesti pakai ini Pak, apa nggak bisa kita jawab langsung? Oh enggak, nanti belum. Ini oh belum?
Nanti langsung di Android nanti. Oke, udah belum ini Androidnya siapin? Ketik Kahoot ya? kahoot.it. 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 Linknya aja nggak bisa dikasih Pak, linknya. Nggak bisa, beda ini mah, nggak bisa pakai link. Ya, nggak bisa pakai link. Oke, nih saya coba ya, siap ya. Udah Pak, ya Nanti dulu Pak. Nah, siapin Androidnya. Boleh pakai Android, boleh pakai ini juga si PC. Pakai Android aja deh, ya. Nanti kita coba suaranya masuk nggak, ya. Ini ada suaranya biasanya. Terus Pak, apa Pak? Pinnya mana Pak pinnya? Pinnya nanti nih. Nah, kita pakai Itu aja Pak, pilih assign tadi tuh Pak. Siap. Belum Pak, nanti dulu. Dah, mana pinnya? Itu Kahoot 7190341. Kahoot di mana? Nggak kelihatan Pak. Nggak Langsung. kelihatan. Ini. Kelihatan nggak Ini. semua? Mana Pak? Belum. Ini di mana Pak? Oh, Nggak kelihatan Pak. tar ininya. Tar. Ki Hajar yang kelihatan, Ki Hajar. Di chat. Oh, bukan. Di chat saja Pak. Berarti berubah ininya. Kahoot 7981. Kahoot? Ya. Kelihatan Pak. Ini. Belum. 719 Belum Pak, saya ingat saya 0341. Bapak sampaikan. 719 7 Tar, Tik, langsung nggak ya. kelihatan nanti. 719 0341. 0341. Tar. Saya rubah. 719 0341. Ntar Bu, saya coba Nah, screen-nya sudah ya. bisa masuk saya. Oh, ini. Screen. Oke, go. Tar, saya rubah ini dulu. Sudah masuk. Oke, kita masuk Dah, ya. dah. Oke, udah Pak Arman masuk. Nah, Saya masuk belum? oke, udah masuk nih Pak Arman, Bu Rahmi, Pak Yopi, Bu Tari belum? Bu Tari belum? Bu Tari belum? Bu Tari Mana, itu kayaknya Pak? tidak ada HP Android itu, Pak. Waduh, ini Pak Kepala Sekolah, gimana ini? Gimana? Kan udah dapat bantuan kemarin, katanya udah cair katanya. Suka dipakai Harus anaknya. login ya, HP Android. Pak. Harus masukin login PIN-nya. ya. Nggak usah, langsung aja PIN. Nggak usah login. Harus Ya, login. ketik kahoot.it. 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 Udah di sini minta. Baik, Tuh, kalau kelihatan, 360 kan? Pro, sit or free. nggak usah, di nggak bawahnya usah. lagi. Ada Langsung di bawahnya kodenya lagi. aja Ada masukin. di bawahnya lagi. Kodenya aja. Kemana? Ke buka Play, Jangan Kahoot. kahoot.it. Kahoot.it. Oke. Itu di chat itu. Ini udah lupa Bu Tari yang dulu waktu Gupres dulu pakai ini dulu kan ya? Udah lupa ya? Maklum, Pak. Heeh. Iya. Bu Tari pelupa orangnya memang Pak. Oh iya, kali ini padahal udah pinnya udah dikasih ya. Apa lupa pinnya ya, dikantongin kali ya. Beliau kemarin kecelakaan Udah Pak. benar, Pak. Pak, jadi 719 0341. 719 Heeh. 0341. 341. Oke. Oke. Sip. Ini hadiahnya apa, Oke, Pak? Kita mulai. Oke, hadiahnya nanti dari Ibu pengawas nanti langsung. Hadiahnya baju batik satu tangan panjang, Baju satu tangan batik. pendek. Siap. Sebelahan. Belum masuk tapi Bu Tari. Bu Tari belum masuk. Mana? atau Ah, atau Oke, sip. hadiahnya tanah kapling Pak Apit. Oke. Ya, oke, siap. Kita mulai. 3 2 1 go. Oke, Ngapain, Pak? Silakan dilihat di sana. Langsung. Siapakah dia? Oh, Silakan dijawab. nanti Oke. no sinyalnya Pak, dulu Pak. Ya. Saya Silakan. bisa jawab lebih sinyal saya. Iya. Nah.
Lanjut. Oke. Wih, benar semua. Wih, luar biasa. Pinter-pinter Bapak Ibu kami, kepala Pak. sekolah, Ibu guru, pengawas nih Iya. emang luar biasa. Wih. Kami luar biasa. Iya. Biasa di luar. Oke, wis. Pak Yopi, wah Pak Kepala Sekolah yang juara ini Pak, disusul saya ini Pak saya Guru ini Arman, sinyal tadi Pak. Bu Tari. Saya sinyal Pak. Waduh, Saya sinyalnya sinyal Ibu Rahmi ya. Pak. Waduh, nanti Bu kalau beli handphone dengan sinyalnya Bu ya. Dengan sinyalnya Pak ya. Iya. Oke, berikutnya. Oke. Salah saya ya. Salah. Nah, pengawas. Malam udah malam. Waduh, ini udah teler ini pengawasnya nih kayaknya nih. Waduh. Sekarang memang bukan rencana lagi namanya. Tadi Rancangan loh. Memang rancangan pelaksanaan pembelajaran namanya, bukan rencana loh. Dirubah tuh Pak, kunci jawabannya dirubah tuh Pak. Ya, pokoknya ngikutin kunci jawaban ya, nggak usah protes. Ya, atau bonus Pak, bonus. Salah kuncinya. Tadi Bu Rahmi udah mau baca doa tidur aja. Iya. Oke, jadi yang juara 1 adalah Pak Yopi, disusul Bu Tari, disusul Pak Arman, disusul Bu Rahmi. Oke, kita lanjut next. Pak salah kunci Pak nomor 2 Bapak itu. Oke. Apa itu sebenarnya? Apa itu? Ada berapa prinsip pembelajaran paradigma Berapa baru? prinsip pembelajaran? Oh, pertanyaannya itu. Gak bisa jawab, oke. jawab. 2 jawab, 1 cuman 3 yang bisa jawab, tapi Saya Belum saya jawab, yang nggak habis. itu. Waktunya. oke. Mulai bersemangat. Oke. Jawabannya ngasal. Wih. Kecil kali. Juaranya Nggak apa-apa, Bu. adalah Walaupun itu tetap juara 2 hari. juara pertama adalah jatuh Mana saya kepada masuk, Bapak Kepala Sekolah, disusul dengan Ibu Guru Tari, Pak Arman, kemudian disusul dengan 3 orang. Ibu Oh, iya, Tiga iya. orang. Pak Arman, maaf ya, hanya Bu 3 orang. Rahmi. Iya. Oke. Itu faktor apa itu Pak Api? Faktor apa namanya? Jaringan. Jaringan. Betul. Nah, ini adalah salah satu Bukan faktor usia, bukan faktor usia. ini faktornya adalah kecepatan dari Android-nya dan providernya Bapak Ibu ya. Nah, cuman inilah permainan ya dalam hal ini karena kita daring nih ya. Keren Pak. Ya. Jadi ini baru ini iseng-iseng aja, nanti soalnya beneran nanti mah ya. Nanti dapat reward nanti dari Bu pengawas nanti. Katanya cair nanti Bu pengawas masalahnya. Bentar lagi katanya bulan depan katanya cair. Oke, Bapak Ibu tadi juaranya Pak Yopi ya, kemudian disusul dengan Bu Tari, kemudian Bu Rahmi. Para Arman belum beruntung. Iya. Oke. Buntung sih. Oke, Bapak Ibu berikutnya. Kan masih ingat dengan saya tutup dulu ya, Kahoot-nya kita tutup, kita pindahkan ke slide kita ya. Pindahkan dulu ke slide kita. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, kita udah ke slide kita ya. Tentang fasilitasi refleksi prinsip pembelajaran ya. Kelihatan Bapak Ibu ya? Apa kurang gede? Nah, kelihatan? Ya, kelihatan Pak. Oke. Nah, Kelihatan. kelihatan ya. Ini adalah kesepakatan kita. Mohon videonya diaktifkan. Ya kalau memang jaringannya bermasalah, monggo silakan Bapak Ibu
dinonaktifkan ya. Kemudian ketika mungkin kita pembelajaran satu arah, mohon mikrofonnya juga dinonaktifkan ya. Kemudian silakan juga Bapak Ibu siapkan catatan ya, kalau memang ada pertanyaan silakan raise hand ya. Kemudian nanti ingatkan juga kalau memang waktunya udah habis ya, jangan sungkan-sungkan ya. Karena saya yakin ini orang-orang luar biasa masalahnya di sini, pasti sibuk banget ya. Oke, jadi silakan aja ya. Kemudian silakan sampaikan juga mungkin ide-ide, gagasan atau masukan-masukan terkait dengan materi kita atau terkait dengan rapat kita ini, refleksi kita ini. Kemudian bisa juga Bapak Ibu menuliskannya di komen ya, di chat kita. Oke, nah ini pembelajaran paradigma baru. Bapak Ibu kemarin juga mungkin udah ada BIMTEK-nya ya, BIMTEK-nya terkait dengan pembelajaran baru. Ya, dalam hal ini mungkin terus kemarin kita juga sudah melaksanakan sebagian dan sekarang kita refleksinya. Nah ini mungkin Bapak Ibu kita mengingat kembali ya terkait dengan pembelajaran paradigma baru ya, dalam hal ini sebagai pijakan untuk mewujudkan sekolah merdeka. Jadi ada 4 di sini ya. Jadi pembelajaran paradigma baru itu memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah ini juga nanti ya, ini adalah base kita ya, base Bapak Ibu untuk nanti membuat modul ajar ya, modul ajar, dan tentunya nanti terkait juga dengan materi ajarnya. Ini nanti diarahkan ke student centered. Kemudian dengan paradigma baru ini, pembelajaran merupakan satu siklus yang berawal dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen untuk memperbaiki pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Itu yang poin kedua Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ya, pembelajaran paradigma baru itu memberikan keluasan bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah ini luar biasanya di kurikulum paradigma baru ini ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu ya, Bapak Kepala Sekolah bisa mengeksplor atau bisa ya berbagai model mungkin bisa diterapkan di sekolahnya sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan gaya belajar, minat siswanya. Kemudian yang keempat, bahwasanya paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Ini berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan ya, dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia. Nah ini hal yang baru Bapak Ibu tentunya terkait dengan profil Pancasila ini sebenarnya, tapi mungkin nggak jauh beda sebenarnya dengan karakter ya, pendidikan karakter itu. Ya itu Bapak Ibu mungkin ini yang nanti harus diingat kembali. Kemudian, nah ini siklusnya di sini ada profil pelajar Pancasila, ada kurikulum di sini, tentunya ada TV-nya, tujuan pembelajaran, nanti di atasnya ini ada capaian pembelajaran ya, kemudian proses di sini, dan ini asesmen. Dan ini kalau kita lihat dari siklus ini saling keterkaitan tentunya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa kita hilangkan di sini asesmen, kita hilangkan gitu ya, enggak. Tapi di sini saling keterkaitan untuk membangun profil pelajar Pancasila. Nah, adapun nanti tujuan kita Bapak Ibu dalam kegiatan refleksi ini, diharapkan nanti Bapak Ibu mampu menjelaskan pentingnya ya, pentingnya prinsip ya. Ini saya perkecil ya di sini. Kita perkecil menjadi 5 prinsip pembelajaran paradigma baru ya. Dan di sini kemudian yang kedua tujuannya adalah peserta mampu jelaskan secara rinci dan memberikan contoh ya, hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan ya pada pembelajaran paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, nah, saya mengingatkan kembali nih 5 prinsip ya pada
perancangan pembelajaran. Ya, jadi kita harus memenuhi ini. Nanti kita lihat contoh-contoh atau perilaku-perilaku yang mungkin masih dilakukan atau sudah tidak dilakukan. Ya, nanti saya juga minta masukannya atau minta informasinya dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu pengawas, ya, dan tentunya Ibu guru yang langsung terjun atau yang langsung mengalami atau yang memberikan pembelajaran action di kelasnya. Ya, nanti mohon informasinya saya. Kalau kita lihat di sini ada 5 ya prinsip, yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Ya, kemudian sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Kemudian prinsip yang kedua bahwasanya pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini yang kita garis bawahi ya. Jadi sepanjang hayat ya. Yang ketiga adalah proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik ya. Artinya holistik menyeluruh ya. Jadi emang ya harus Bapak Ibu harus juga punya kemampuan untuk menyambungkan, mengkoneksikan gitu ya dengan materi-materi lain gitu ya. Dan itu pastinya akan menyenangkan pada waktu ketika pembelajaran di kelas. Kemudian yang keempat, itu ada pembelajaran yang relevan. Artinya pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Nanti, nah ini saya minta informasinya dari Bapak Ibu ini ya. Nah, bagaimana melibatkan orang tua, masyarakat, dan ya sebagai mitra. Kemudian yang kelima, prinsip yang kelima adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini tentunya ya tidak mudah juga nih. Bagaimana Bapak Ibu merancangnya gitu pembelajaran itu supaya pembelajaran itu berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ya, nanti saya mohon informasinya nih, udah sejauh mana gitu ya. Nanti mungkin kita, kalaupun ada masalah, ya mungkin nanti kita lanjutkan pada refleksi atau pada pertemuan berikutnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang tadi ya. Nah, ini yang tentunya yang hal-hal yang perlu dilakukan dan hal-hal yang perlu ditinggalkan nih. Ini di prinsip pembelajaran ini. Nah, kalau kita lihat dari tampilan slide ini ya. Yang pertama kita lihat Bapak Ibu, hal-hal yang perlu dilakukan ya, melakukan analisis terhadap kondisi latar belakang, tahap perkembangan dan pencapaian peserta didik sebelumnya dan melakukan pemetaan. Nah, kalau kita lihat yang ini, mohon saya informasinya, Ibu Bapak, Ibu pengawas, Bapak Kepala Sekolah nih, udah sejauh mana nih ini dilakukan nih? Yang bagian poin pertama nih, yang prinsip pertama. Nih. Melakukan apa? Silakan. Melakukan apa bacaannya Pak Api? Apa bahasanya? Ya, yang sudah ada kondisi latar belakang, tahap perkembangan dan pencapaian peserta didik sebelumnya dan melakukan pemetaan. Mungkin Bapak Kepala Sekolah dulu ya. Nih. Bapak Kepala Sekolah. Siapa? Izin Pak Apit. Monggo, silakan. Pak Yopi, monggo. Silakan. Ya, yang pertama kita melakukan analisis terhadap kondisi latar belakang, perkembangan dan pencapaian tadi itu. Kita melakukan survei Pak, kemudian kita wawancarai anak-anak dan kemudian kita juga observasi ke lingkungan masyarakat sekitarnya sehingga kita tahu latar belakang, kondisi dan tahap perkembangan. Kira-kira anak ini gaya belajarnya apa? Begitu. Jadi kita sesuaikan dengan gaya belajar dan kebutuhan mereka. Kemudian jadi yang kita lakukan sehingga kita bisa melakukan pemetaan terhadap kondisi latar belakang dan tahap perkembangan anak serta pencapaian peserta didik sebelumnya. Kita lihat dari raport mereka, kemudian pekerjaan mereka, portofolio mereka yang sudah mereka kerjakan di pembelajaran sebelumnya. Jadi guru-guru kita sudah kita arahkan untuk memportofoliokan seluruh produk karya yang sudah dibuat oleh anak-anak.
Wah, luar biasa ya Pak Yofi ya. Wih, hebat. Oke, sip. Ya, itu Bapak ini kerjasama dengan pihak luar kah atau mengoptimalkan guru BK? Ya, jadi Pak, kita memang betul-betul mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Jadi kalau bicara misalnya soal psikologi anak, misalnya gaya belajar anak, ya kita optimalkan guru Oh, BK-nya. Tetapi guru BK juga kita optimalkan juga untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang sifatnya terkait dengan bagaimana memahami potensi, minat, dan bakat anak, sehingga mereka bisa melakukan itu kepada peserta didik kita di sekolah kita. Jadi tidak hanya sekedar kita suruh-suruh Pak, tapi kita juga kita fasilitasi lah mereka untuk kebutuhan itu. Begitu. Wis, luar biasa ya, luar biasa. Nah, dari tadi kepala sekolah, Bapak Kepala Pak Yofi udah menyampaikan ada analisis di sana. Nah, kalau saya tanya ke Ibu gurunya nih, Bapak gurunya, gimana ketika menerapkan tadi hasil analisis kan harus menyesuaikan dengan minat, gaya belajar. Nah, bagaimana? Adakah kendala-kendala yang ditemui ketika mengimplementasikan itu atau ketika penerapan pembelajarannya, Bapak Ibu gurunya? Silakan, Pak Arman ya, Bu Tari ya, monggo. Bagaimana pengalaman Ibu Bapak ketika menerapkan dengan berbagai minat gaya belajar siswa ini? Ya, izin Pak. Ya, baik Ya, Pak, Pak terima Arman. kasih. Ya, Bu Tari silakan. Oh iya, Silakan Bu Tari dulu, monggo. oh iya. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, saya dulu. Hmm. Pak Ahmad dan Pak Apit. Awal-awal memang kesulitan banget, Pak, karena nggak terbiasa mungkin ya. Kemudian saya Gitu ya, berusaha kesulitan ya. mematahkan, iya. Kemudian saya Mm-mm. berusaha mendiagnostik awal siswa-siswa saya, Hmm. kemudian berusaha memfasilitasi terkait pembelajaran mereka dengan pembelajaran diferensiasi. Pelan-pelan sih, Pak, karena mungkin belum terbiasa, pelan-pelan saya berharap bisa berjalan lebih optimal begitu. Gitu ya, luar biasa ya. Hasilnya bagus tuh, anak-anak hasil prosesnya gimana tuh? Hasil tadi, aplikasinya, implementasi tadi. Optimal nggak kira-kira? Apresiasinya sih baik, Pak. Mm-mm. Siswa-siswa mengapresiasi dengan baik. Namun terkadang memang ada kewalahan di diri saya untuk bisa memfasilitasi beberapa siswa saya begitu. Nah, terus apa yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi atau meminimalisir tadi kesibukan jadi akhirnya jadi repot kayak gitu ya? Gimana itu minimalisirnya? Meminimalisirnya paling saya, Pak, nggak bisa semua, tapi lebih kepada saya lihat lagi sesuai kebutuhan siswanya. Maksudnya tidak semua saya harus satu persatu ya saya fasilitasi, tetapi terkait konten materi juga saya sesuaikan, terkait kebutuhan siswa tidak semua saya harus penuhi begitu. Oh gitu. Sesuaikan juga ke materinya kok, Pak. Gitu. Baik, oh luar biasa. Nah, monggo sekarang giliran Pak Arman, monggo Pak. Mohon diceritakan nih pengalamannya nih. Pasti luar biasa ya, dengan hal yang baru gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak Apit. Sebenarnya sama saja Pak Apit karena kami kan kemarin sudah bersama sekolah diminta juga untuk memetakan juga menganalisis tentang karakteristik dari siswa itu sama sebenarnya dengan Bu Tari tadi terkait apa yang kami lakukan. Jadi kalau di awal itu biasanya kami melakukan asesmen diagnostik dulu sebelum menyampaikan materi pembelajaran. Jadi kami lihat karakteristik siswanya dan kompetensinya. Lalu setelah itu kami berusaha membuat rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompetensi mereka. Memang karena baru-baru memang sedikit agak mengalami kendala sih antara mengintegrasikan apa kompetensi yang akan kami lakukan dalam proses pembelajaran untuk bisa menanggapi berbagai karakteristik yang beragam pada murid. Nah, itu agak istilahnya mengintegrasikan atau mencocokkannya itu kami masih agak kesulitan karena baru, tapi perlahan-lahan mungkin nanti bisa kami pelajari bersama Bapak Abid. Mungkin seperti itu Pak Abid tambahan dari saya. Terima kasih.
Ya, luar biasa ya. Tentunya dengan dukungan kepala sekolah jadi luar biasa Ya, ya. betul Gitu ya. sekali Pak. Ya, Nah, alhamdulillah. oke, di sini ada pengawas yang luar biasa juga ya, ada Ya, Bu ya. Rahmi gitu ya, pasti ngebimbing terus gitu ya. Nah, Ya Pak, guru-guru binaan saya ini ya, karena selama ini saya telah membimbing mereka dengan full juga kepala sekolahnya. Jadi bisa dilihat sendiri ya guru-guru yang hasil binaan saya nih Pak. luar biasa, sip. Terima Mantap, Bu kasih Rahmi. Bu Rahmi, luar biasa nih pengawasnya nih, guys. Ya Allah gitu ya. Jauh-jauh dari Palembang ke sana ya. Iya, saya rutin Rutin membinanya. ya. Oke lah, siap. Oke. Jadi ini udah variatif ya Bu Rahmi ya. Penggunaan metode Ya. model pembelajarannya udah variatif ya guru-guru ini ya. Asesmennya juga saya suruh suruh asesmen diagnostik. Saya juga suruh mereka meminta informasi dari guru kelas sebelumnya. Wis, luar Pokoknya biasa. semuanya saya maksimalkan lah guru-gurunya nih. Alhamdulillah, hebat, luar biasa. Mudah-mudahan nih program PSP ini berjalan dengan baik gitu ya, dengan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Baik, Bapak Ibu, kita lihat prinsip berikutnya. Prinsip 1 udah aman di sini ya. Kalau kita lihat dari mungkin tadi kita dengar dari paparan Bapak Ibu. Nah, ini. Tapi mohon Pak Apit, waktunya ya. Waktunya ya. Oke, baik. Ya, tadi kan kalau nggak salah katanya 20 menit ya. 20 Mohon menit maaf ya Pak Apit ini ya. asik banget nih. Masa karena hal yang baru gitu ya. Namanya juga dengan yang baru-baru nih biasanya itu ya kita ya. Karena barang baru lah ya Bu Rahmi ya. Oke, baik, mungkin kita selesaikan yang prinsip 1, nanti kita lanjut nanti ke berikutnya ya. Nanti. Ya mungkin kita jadwalkan nanti lagi ya, karena emang lebih seru lagi sesuatu ya, yang baru ini kita harus gali juga, terutama mungkin terkait dengan betul, permasalahan gitu ya. Nanti mungkin kita gali lagi, kita perdalam lagi. Kalau yang udah bagus udah tinggal pertahankan, kalau bisa emang ditingkatkan ya. Ya, kami sepakat kapan saja Pak Apit mau menjadwalkan, nanti saya bantu koordinasikan dengan para guru dan kepala sekolah Pak. Siap. Nah, oke Bapak Ibu, sebelum mungkin kita akhiri Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu mengerjakan atau ya membahas nanti bersama-sama dengan komite pembelajaran ya, atau nanti dengan teman-teman guru yang lain ya. Silakan nanti Bapak Ibu ya, dari prinsip yang Bapak Ibu pelajari itu nanti tuliskan apa saja hal-hal yang ingin Bapak Ibu tambahkan pada prinsip tersebut ya. Nanti saya bantu koordinasikan Pak. Minta tolong Bu Rahmi nanti pengawasnya untuk nanti follow up juga, mendampingi Bapak Ibu gurunya, dan saya minta bantuan juga dengan Bapak kepala sekolahnya. Ya, tolong disupport. Saya siap memfasilitasi, Pak. Ya, disupport. Dan baik, terima kasih, Pak. Dan satu lagi, nanti Bapak Ibu di sini, nanti silakan mungkin nanti bisa online juga ya, nanti dikerjain. Ya, kirim saja nanti di WA-nya, udah ada di Jamrut. Jamrutnya silakan nanti Bapak Ibu tulis ya. Ditulis ya. Salah sebut. Oke, ya. Jadi nanti dari situ silakan Bapak Ibu juga ini tidak kalah pentingnya untuk pembelajaran yang mengimplementasikan paradigma baru ya. Silakan Bapak Ibu ya susun modul ajar pembelajaran paradigma barunya ya. Jadi silakan. Aduh Pak, PR-nya banyak ya. Iya, Pak, waktunya jangan terlalu singkat Pak, banyak benar pekerjaan. Tenang. Dikit aja, nanti dilamain. Nanti silakan di progress aja, nanti online aja nanti ya. Kirimnya online aja ya. Boleh juga kerjasama dengan guru yang sama ya, boleh juga. Jadi namanya juga belajar, kita Merdeka Belajar ya, silakan nanti explore karakteristik siswanya, kemudian nanti SDM, SDA-nya yang ada di sekolah silakan juga dimasukkan di sana. Kalau emang ada potensi-potensi yang emang jadi nilai tambah sekolah ya silakan ditulis di modul ajarnya ya. Syukur-syukur Bapak Ibunya juga udah nulis bukunya, kan lebih keren lagi kayak gitu ya. Oke.
Oke. Baik, untuk tindak lanjutnya ya. Jadi silakan ya. Mungkin sebelum kita tutup ya, saya ucapkan terima kasih ya atas sambutan Bapak Kepala Sekolah, Ibu Pengawas, Ibu Sama-sama. Bapak Guru yang sangat-sangat luar biasa ya. Semoga apa yang telah Bapak Ibu lakukan itu bernilai ibadah ya, dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi untuk mengakhiri dan menutup ya, kalau emang nggak ada pertanyaan karena udah larut malam banget ini, mata juga udah sepet ya. Sudah mau jam 00 ini. Saya mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menutup dengan doa penutup majelis. Kami persilakan Bapak Yopi yang terhormat untuk menutupnya. Baik, terima kasih Pak Apit atas pendampingan dan fasilitasi yang sudah diberikan ke sekolah kita. Mudah-mudahan pengalaman ini menjadi nilai lebih bagi kami. Mudah-mudahan ke depan sekolah ini bisa menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Yopi ya, kepala sekolah yang luar biasa ya, kepala sekolah berprestasi ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas sambutannya dan tentunya atas ya perhatian dan interaksinya ya kepada kegiatan hari ini. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salah suka